Bab 511, Dugu King ingin menjebak mereka dan membiarkannya membantai mereka. Oke, kalau begitu dia akan menunggu Dugu King menangis dan membiarkan mereka keluar. Mengasah pedangnya, pedang panjang di tangan Jun Jiu tajam dan tajam. Dia menunduk dan menatap Xiao Wu dan berkata, "Aku mau Yue sekarang." "Xiao Wu, gunakan saja penampilan harimau kecil dan jangan kembali menjadi kucing." Meo gelombang hoho. Setelah kebiasaan mengeong, Xiao Wu langsung lari, digantikan dengan geraman pelan. Setelah mengetahui bahwa pemiliknya sangat mencintainya, Xiao Wu tidak lagi khawatir kehilangan rompinya. Dia dengan senang hati mengikuti Jun Jiu dan memamerkan cakarnya yang tajam. Xiao Wu juga sangat bersemangat dan ingin maju dan mengalahkan yang lemah itu. Sebelum berangkat, Jun Jiu memberi semua orang pil. Dia berkata, "Ini adalah pil kabut tersembunyi. Begitu kamu dalam bahaya, segera lemparkan ke tanah." Setelah mengatakan itu, Jun Jiu mendemonstrasikannya di depan semua orang. "Saya melihat ramuan itu jatuh ke tanah, dan kabut tebal tiba-tiba muncul dengan keras. Segala sesuatu di depan mataku menjadi putih, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku." Tubuh mereka menegang dan tiba-tiba panik, tetapi Jun Jiu segera menjadi tenang karena percaya dan menunggu kabut menghilang. Suara Jun Jiu datang dari kabut, dan dia melanjutkan, "Kabut ini bisa bertahan selama 3 napas. Cukup bagimu untuk mundur dan melarikan diri." Petik 2. Oke, Fu Linzan bertepuk tangan, matanya bersinar. Dengan ramuan Jun Jiu, mereka bisa dikatakan curang. Jika kamu bisa mengalahkannya, bertarunglah sekuat tenaga. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, berbaliklah dan larilah tanpa rasa khawatir. Jun Jiu mengguncang kartu monster itu lagi, dan poin semua orang ada di kartu monsternya masing-masing. Jun Jiu tersenyum arogan, dan dia berkata dengan dingin, "Sekarang perburuan dimulai. Semua poin akan diselesaikan dan dihitung. Mari kita lihat siapa yang memiliki poin tertinggi pada akhirnya. Pemenangnya, saya akan memberinya pil yang baru saya sempurnakan. Obat mujarab yang baru disempurnakan berarti tidak ada orang lain yang memilikinya kecuali Jun Jiu." Semua orang cukup tertarik dan menganggap ini sebagai undian berhadiah dan bekerja keras untuk itu. Dengan keinginan untuk mencoba tampil di wajah mereka semua berbalik dan bergegas menuju puncak gunung lagi. Kali ini, mereka pergi berburu. Jun Jiu maju selangkah lalu berhenti. Dia menatap King Jun dan berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi." King Jun baru saja memesan Leng Yuan, jadi dia agak lambat. Dia menatap Jun Jiu, melengkungkan bibirnya menjadi senyuman tipis. Apa yang dia perintahkan pada Leng Yuan lakukan adalah menghancurkan formasi. Awalnya, dia ingin segera memecahkannya, tetapi melihat Jun Jiu sangat tertarik untuk berlatih, dia memutuskan untuk membiarkan Leng Yuan memecahkannya perlahan. Mereka mendaki gunung, meninggalkan Leng Yuan melihat formasi dan menggaruk rambutnya dengan sedih. "Istirahat perlahan. Apa cara yang lambat? Di puncak 18 gunung di gunung 10.000 binatang. Terjadi pertarungan berdarah, semua orang bertempur dalam kekacauan, dan mustahil membedakan antara diri kita sendiri dan musuh. King Yu adalah orang pertama yang mencapai puncak gunung, dia menebas dengan pisau bayangan darah dan meledak. Gelombang pedang lewat, membelah tanah dan membuat semua manusia dan binatang terbang menjauh. Xiao Ying muncul segera setelahnya, ia menamparkan cakarnya dan menggoyangkan ekornya, membunuh semua orang. Sebaliknya, binatang spiritual King Yu, binatang burung buntur hitam, tertinggal dan tidak punya pilihan selain bertarung dengan binatang spiritual itu. Diikuti oleh Fu Linzan dan Fu Linsuang, saudara-saudara mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Bahkan jika dia adalah salah satu murid istana Tai Huang, dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia masih bisa berjuang untuk keluar dan tidak dapat dihentikan. Ada juga Biyue dan Mu Jingyuan. Ketika Jun Jiu muncul dan melihat bahwa mereka telah memasuki lingkaran pertempuran yang seperti medan perang kecil, dia menyingkirkan bulan putih dan menggunakan belati bayangan sebagai senjatanya. Jun Jiu mengangkat bibirnya, "Xiao Wu, ayolah." "Meong." Xiao Wu mendengar suara itu dan bergegas keluar. Ukurannya tidak bertambah, ia mungil seperti kucing, melambaikan cakarnya dan memperlihatkan giginya. Jun Jiu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Wu, cakar Xiao Wu setajam baja. Cakarnya lebih tajam dan keras dari baja. Sebuah cakar jatuh, langsung mematahkan bagian belakang pedang cakar tajam itu meninggalkan 3 bekas cakar yang dalam di badan pedang. Klik.
Pedangnya juga patah. Sekarang gilirannya. Jun Jiu mengetukkan jari kakinya, tubuhnya seringan burung layang-layang dan secepat angin. Bayangan itu berputar di ujung jari, dan pedang tanpa bayangan dan tanpa cahaya itu terbang melewatinya, memunculkan bunga darah yang berterbangan. Berlatih teknik pemurnian tubuh Tian Wuzong, kebugaran fisik Jun Jiu jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang pada level yang sama. Dengan berkah kekuatan spiritual, tidak akan menjadi masalah bagi Jun Jiu Yue untuk bertarung. Mereka tidak pernah tahu bahwa Jun Jiu, tangan suci, bisa menyelamatkan manusia dan merebut mereka dari Raja Neraka. Dia juga bisa membunuh orang, lebih baik dari Sura. Nama-nama di batu besar itu tiba-tiba berubah drastis. Nama-nama yang semula ada dalam daftar dihapus satu persatu, diikuti oleh Jun Jiu dan lainnya, dan nama mereka melambung ke atas. Segera, Jun Jiu menjadi orang nomor 1 dan King Jun menjadi orang kedua. Dalam sekejap mata, King Jun melampaui Jun Jiu. Melihat lebih jauh ke bawah, mereka semua adalah orang-orang dari 3 perguruan tinggi besar. Bagi Istana Tai Huang, hal ini tidak lain hanyalah sebuah sambaran petir. Mereka semua tercengang dan memandangi batu besar itu dengan bingung. Apakah peringkat ini salah? Bagaimana mungkin? Petik 2. Mengapa jumlah murid di rumah Tai Huang kita semakin sedikit? Jelas ada 100 orang yang diberi peringkat di batu besar, tetapi sekarang jumlahnya kurang dari 50. Dan itu terus berkurang. Petik 2. Apa yang terjadi? Sebuah pot meledak di Gunung Suji, dan para murid mulai berteriak. Tidak hanya mereka, Dugu King dan orang lain yang menduduki posisi tinggi juga mengubah ekspresi mereka. Masalah terjadi. Li Hongchang memandang Dugu King dengan tegas dan bertanya, "Tuan Dugu, bukankah Anda mengatakan Anda menangkap orang? Mengapa jumlah murid di peringkat semakin sedikit?" King Jun, yang berada di peringkat pertama, dan Mo Yue juga siapa? King Jun adalah murid Master Sui. Kami belum bertemu dengannya, jadi kami tidak mengenalinya. Mo Yue itu adalah murid biasa saya yang baru. Li Ding menjelaskan, "Murid biasa, apakah itu bohong? Anda secara pribadi hanya mengumpulkan sekitar selusin Biyuedu, tetapi Mo Yue sudah menduduki peringkat kedua. Bagaimana dia bisa menjadi murid biasa?" Tak satu pun dari mereka mempercayainya, tapi kemudian Dugu King dan Li Hongchang mengerutkan kening dan menatap Li Ding, dan mereka berbicara. Berkata, "Kalau begitu King Jun adalah murid Lord Sui." Li Ding menjawab, "Ya." Li Hongchang dan Dugu King terdiam beberapa saat. Mereka terdiam beberapa saat, lalu Dugu King berbicara, "Mereka kehilangan peringkat. Mungkin mereka gagal dan dikeluarkan dari daftar karena poin mereka diambil. Apakah semudah itu? Saya pikir mereka semua terbunuh. Di permainan binatang buas kehilangan poin sama dengan kehilangan nyawamu." Li Hongchang tampak sedikit jelek. Ada beberapa murid yang berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Dia meninggal begitu cepat sekarang, jauh lebih banyak daripada gabungan hari-hari sebelumnya. Tidak, hal ini harus dicegah agar tidak terus berkembang. Li Hongchang berdiri dan berkata, "Dugu King, hapus formasimu." Dugu King tidak senang. Dia tidak bisa menghapus formasi. Begitu formasi ditarik, Jun Jiu pasti akan kabur. Dia memiliki penjaga kuat bernama Leng Yuan di sisinya, dan akan sulit untuk menangkapnya begitu dia melarikan diri. Dia harus menangkap Jun Jiu. Dugu King hendak berbicara dan menghentikan Li Hongchang dan yang lainnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkejut, Dugu King mengangkat kepalanya tak percaya dan melihat ke arah gunung 10.000 binatang. Di bawah tatapan curiga Li Ding dan Li Hongchang, dia berkata, "Formasi saya telah rusak." Ini tidak mungkin. Li Hongchang adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Meskipun Dugu King hanyalah seorang guru spiritual tingkat 9, dia memiliki harta rahasia dan sangat kuat. Dia juga pandai dalam formasi, siapa yang bisa mematahkan formasinya di kompetisi monster? Apakah memang ada mata-mata di dalam? Bab 512. Li Hongchang dan Dugu King saling memandang dan berdiri bersama, masing-masing memimpin sekelompok orang terbang menuju gunung 10.000 binatang. Li Yunsu tertegun sejenak, lalu bergegas keluar, "Ayah, tunggu aku." "Oh tidak, jika memang ada mata-mata, bukankah akan sangat berbahaya bagi Suster Jun di dalam?" "Tidak, dia juga harus pergi dan melihat sendiri agar merasa tenang." Di puncak 18 gunung di gunung 10.000 binatang, Leng Yuan bertepuk tangan dan mengangguk. "Aku menunggu 1 jam penuh untuk menghancurkan formasi.
Seharusnya cukup lambatkan. Petik 2. Meskipun dia tidak mengetahui formasinya, dia bisa menghancurkannya dengan paksa. Apalagi formasi ini tidak sekuat formasi taman, untuk mematahkannya hanya perlu menggunakan tangan saja, caranya sangat sederhana. Namun, mengikuti instruksi Mo Yue, Leng Yuan hanya bisa menghitung waktu dan menunggu 1 jam. Setelah menyelesaikannya, Leng Yuan berencana naik gunung. Tapi saat dia berbalik, Leng Yuan berhenti dan melihat ke kejauhan. Darah mengalir di matanya, dan Leng Yuan menyentuh dagunya. Seseorang datang. Saya akan naik dan memberitahu Tuan dan Nona Jun. Setelah mengatakan itu, Leng Yuan menghindar dan bergegas ke puncak gunung. Di puncak gunung, mayat berserakan di mana-mana. Di tempat itu, tanahnya berlumuran darah, dan batang serta daun pohon yang patah dan tumbang tertutup dedaunan, darah tumpah. Ini adalah huru-hara dengan perbedaan yang jelas antara hidup dan mati, yang bertahan hidup dan yang gugur mati, tidak ada kemungkinan lolos dari jaring. Ledakan, mayat hangat lainnya jatuh, darah berceceran di lengan baju, pedang itu ramping dan tanpa cacat, dan setetes darah menetes ke bilah tajam itu. Jun Jiu membawa Bai Yue dan Yu Ying ke titik ekstrim, pedang panjang dan belati saling terkait, dan banyak orang berlumuran darah. Berbalik, Jun Jiu menatap pria yang datang ke arahnya dengan mata dingin. Dia menjabat tangan kirinya, dan bayangan itu terbang keluar dan menusuk langsung ke tenggorokan pria itu. Ekspresi pria itu ngeri dan putus asa, dia bersandar dan terjatuh, tubuhnya bergerak-gerak dan darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Jun Jiu berjalan keluar dan mengeluarkan belatinya, dia mengangkat matanya dengan dingin dan melihat sekeliling. Kecuali King Jun, King Yu dan yang lainnya, tinggal kurang dari 10 orang. Orang-orang ini sudah berada di ujung kekuatan mereka dan tidak perlu takut. Tiba-tiba, Jun Jiu menerima kabar dari Leng Yuan, seseorang datang. Jiao mengangkat sudut bibirnya dengan dingin, dan Jun Jiu berkata, sepertinya Dugu King akhirnya tidak tahan lagi. Tapi dia sudah terlambat, karena dia ingin menjebak mereka semua di sini, dia melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Dugu King sebaiknya tidak menangis keras-keras. Mungkin dia tidak akan menangis, tapi hanya akan muntah darah. Menatap semua orang, Jun Jiu berkata, bersihkan tempat itu. Jumlah orang yang hidup berkurang satu persatu, dan makhluk roh mereka telah jatuh. Sebagai imbalan atas poin ekstra di kartu monster mereka, Jun Jiu dan yang lainnya tidak tahu bagaimana perubahan peringkat di Gunung Suji ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keterkejutan di rumah Tai Huang. Setelah pesan Leng Yuan, Dugu King dan yang lainnya tiba dengan sangat cepat. Mendengar suara terobosan di udara, dia mendongak dan sudah bisa melihat sosok pemimpinnya, Dugu King. Ada salah satu pengawal perak yang masih hidup yang kebetulan adalah Dugu King dan berpura-pura mengikuti kompetisi binatang buas. Ketika dia melihat Dugu King, dia bergegas menuju Dugu King untuk meminta bantuan. Tuan, selamatkan aku. Gelombang. Jun Jiu menyingkirkan Bai Yue, dia bermain dengan bayangan dan menatap dingin ke arah penjaga perak yang berlari menuju Dugu King. Semakin dekat, semakin dekat. Terdengar suara mendesis di udara, dan belati itu terbang keluar dan menembus dada penjaga perak. Kekuatannya tidak berkurang, saat Dugu King jatuh dari udara, aku tidak tahu apakah Jun Jiu melakukannya dengan sengaja atau tidak, belati yang menembus dada Yin Wei hanya terbang di antara kedua kaki Dugu King. Bayangan itu akhirnya tenggelam ke dalam batang pohon, dan bilah tajamnya langsung menembus batang tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya Jun Jiu. Jika naik 3 inci lagi, desis. Semua pria yang hadir bergidik, memandang Dugu King dengan ngeri dan simpati. Melihat Dugu King lagi, punggungnya kaku dan tidak bergerak, dan ekspresinya sekaku patung. Engah, bayangan itu terlalu tajam, dan barulah darah muncrat dari luka di dada penjaga perak. Dia terhuyung setengah langkah, dan darah muncrat ke tubuh Dugu King. Ada percikan halus di tengah kaki Dugu King. Ketika Li Hongchang, yang mengejarnya, melihat ini, dia tersentak ngeri. Tuan Istana Dugu, kamu. Petik 2. Saya baik-baik saja. Mengetahui bahwa Li Ding telah salah memahami sesuatu, Dugu King sadar kembali dan berteriak dengan gigi terkatup. Dia mengepalkan tangannya, menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak marah atau merusak citra dirinya yang telah bekerja keras untuk merayakan tahun baru. Tapi melihat ke atas dan menatap lurus ke arah Jun Jiu, Dugu King berharap dia bisa membunuh anak ini. Pengawal perak yang berani membunuhnya sebenarnya memperlakukannya dengan rasa malu dan hina.
Jun Jiu berpura-pura menatap Du King dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dan dia berkata, "Maaf, Tuan Dugu, saya melihat orang ini akan menyerang Anda secara diam-diam. Itu sebabnya saya mengambil tindakan untuk membunuh dia. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang ini begitu sampah sehingga dia bahkan tidak bisa membawa belati." "Berhenti, aku tidak sengaja memotong celanamu, Tuan Istana Dugu." "Tuan Istana Dugu, apakah kamu tidak terluka?" Du King. 2. Tanda seru. Apa yang diucapkan pemuda tampan ini sungguh menyayat hati. Penjaga perak mana yang ingin menyelinap ke arahnya? Tidakkah dia mendengar pengawal perak memanggilnya minta tolong karena dia tuli? Orang ini jelas melakukannya dengan sengaja. Mengapa pengawal perak begitu sampah? Ini menyebut bawahannya lemah secara tidak langsung. Akhirnya kenapa dia angkat celananya dan tidak sakit? Petik 1. Lubang di antara kedua kaki itu terasa kosong anehnya saat angin bertiup. Terutama ketika Li Hongchang mendengar kata-kata, "tidak sakit," dan menatapnya dengan ekspresi curiga bercampur kekhawatiran, Du King hampir tidak bisa menahan kulit palsunya dan meledak di tempat. Dia sangat marah hingga tinjunya hampir hancur, dia menarik napas dalam-dalam dan sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dan Jun Jiu tidak mempedulikannya lagi setelah dia selesai berbicara. Karena Li Yunsu mencabut belati yang tertancap di pohon dan berjalan menuju Jun Jiu untuk mengembalikan belati itu padanya. "Kembalikan belati itu kepadamu," Li Yunsu berbisik lagi, "itu ayahku. Kamu akan aman ketika dia datang." Li Yunsu membalikkan punggungnya ke Li Hongchang dan Du King, jadi dia tidak melihat Li Yunsu berdiri di depan. Jun Jiu, dengan ekspresi sedikit samar di wajahnya, pipi merah, dan ekspresi malu dan sayang. Sebaliknya, King Yu dan yang lainnya melihat dengan jelas, dengan wajah bingung dan bingung. Biyue menghela nafas dengan sadar, "Hei." Mata King Jun bergetar, "Saingan cinta, perempuan, murid Mo Yue, saya telah bertemu dengan Tuan Istana Li dan Tuan Istana Dugu." Jun Jiu mengangguk sedikit kepada Li Yunsu dan kemudian memberi hormat pada Li Hongchang. "Sepertinya Dugu King ada di sana." Li Hongchang mengangguk ringan, dia memandangi mayat-mayat di tanah, menghirup udara, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ya, Tuhan, kenapa ada begitu banyak murid yang mati di tanah? Hanya sedikit yang selamat. Sejak kompetisi binatang buas diadakan, tidak pernah sebrutal dan berdarah seperti sekarang ini." Li Hongchang memandang Du King lagi, "Tuan Dugu, di mana mata-mata yang merusak formasi Anda? Bisakah Anda menemukannya?" Petik 2. Du King akhirnya pulih dari amarahnya yang tertahan. Dia memutar matanya dan mengangkat matanya dengan lembut. Dia tersenyum tetapi menatap Jun Jiu dengan mata yang sangat dingin. Dia berkata, "Bukankah dia mata-matanya?" Semua orang berubah warna saat melihat Du King menunjuk ke arah Jun Jiu. Jun Jiu tersenyum, "Mata-mata. Tuan Istana Dugu, apakah kamu berbicara tentang aku? Kamu membunuh penjaga perak Tuan Istanaku. Kamu bukan mata-mata. Siapa? Anak laki-laki ini berani membuatnya terlihat buruk, dan dia ingin melakukannya bunuh dia untuk melampiaskan amarahnya." Bab 513. Du King pandai menyamar, wajahnya masih lembut dan anggun, tapi jauh di dalam matanya muncul niat membunuh yang kuat. Di rumah Tai Huang, tidak ada yang berani membuatnya terlihat seperti ini. Pernah ada seseorang yang menentangnya, dan kemudian dia menemui akhir yang tragis dan reputasinya hancur. Dia bisa melawan orang mulia itu, belum lagi murid kecil ini, yang bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Pengawal perak apa? Istana Tuan Dugu, ini adalah kompetisi binatang buas. Hanya murid Istana Tai Huang yang dapat berpartisipasi. Mengapa pengawal perak Anda ada di sini? Li Yunsu tiba-tiba mengatakan sesuatu, menyebabkan Du King langsung mengubah wajahnya. Jun Jiu menatap Li Yunsu dengan penuh penghargaan dan memandang Du King dengan menggoda. "Benar, Tuan Istana Dugu berkata bahwa aku membunuh pengawal perakmu. Aku ingin tahu yang mana itu." Petik 2. Wajah Du King kaku, bibirnya bergerak dan dia tidak bisa berkata-kata. Brengsek, jika dia mengatakan bahwa dialah orangnya sekarang, bukankah akan terungkap bahwa dia melanggar aturan Istana Tai Huang dan mengirim pengawal perak untuk mengikuti kompetisi binatang buas? Apalagi ada saingannya Li Hongchang di sini, jadi dia tidak boleh setuju. Sebelum Du King dapat memikirkan kata-katanya, Li Hongchang memandangnya dengan curiga dan bertanya, "Tuan Dugu, bukankah Anda mengatakan bahwa mata-mata itu merusak formasi Anda? Kapan Anda membunuh pengawal perak Anda lagi? Dan murid ini seperti ini, dia masih muda dan tidak cukup kuat."
Bagaimana dia bisa menghancurkan formasimu? Mata curiga Li Hongchang hampir mengatakan bahwa formasi Dugu King terlalu sampah untuk dipatahkan oleh seorang murid. Ayah dan anak perempuan ini ada di sini khusus untuk melemahkannya dan melawannya. Dugu King sangat marah hingga dia ingin muntah darah dan menjadi gila. Ketika ayah dan putrinya mengatakan ini, alasannya untuk ingin membunuh Jun Jiu segera lenyap. Hanya bisa menyerah. Dugu King melirik Li Hongchang dan Li Yunsu dalam-dalam, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja dia tidak bisa menghancurkan formasiku, tapi dia mungkin kaki tangan mata-mata itu. Di mana buktinya? Jun Jiu tidak sabar atau marah. Menatap Dugu King dengan tenang dan bertanya, benar, di mana buktinya, Tuan Dugu? Anda tidak boleh memfitnah orang. Li Yunsu berdiri di samping Jun Jiu dan menerima apa yang dia katakan. Dugu King tidak bisa menahan amarahnya dan menatap Li Yunsu dengan marah. Sudah cukup, Yunsu, tolong berhenti membuat masalah dan membuatku marah. Tidak ada gunanya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dugu King harus menarik kembali kata-katanya ketika dia melihat Li Hongchang dari sudut matanya. Li Yunsu menghadapinya hanya akan membuatnya semakin jijik dan tidak senang. Dia tidak akan pernah menyukai Li Yunsu, wanita tidak berguna tanpa penampilan, tanpa otak, dan tanpa bantuan untuknya. Meskipun Dugu King tidak menyelesaikan kata-katanya, Li Hongchang mengerti maksudnya. Di hadapan ayah ini, beranikah kamu memberi pelajaran pada putrinya? Li Hongchang segera meniup janggutnya dan melotot, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Li Yunsu memotongnya. Li Yunsu mengerutkan kening dan memandang Dugu King dengan bingung. Tuan Dugu, apa yang kamu bicarakan? Apa yang menyebabkan masalah? Apa yang membuatmu marah? Saya di sini untuk membela ketidakbersalahan Mo Yue. Bahkan penguasa istana tidak dapat melakukannya tanpa bukti. Untuk memfitnah seorang murid, kata-kata Li Yunsu akhirnya membuat Dugu King menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Yunsu. Di wajah Li Yunsu, dia tidak bisa lagi melihat kekaguman yang patuh di masa lalu, atau cinta yang obsesif, atau kekeras-kepalaan untuk mengejarnya tanpa menoleh ke belakang. Li Yunsu tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dugu King tidak dapat mempercayainya, meskipun dia tidak menyukai Li Yunsu. Tapi Li Yunsu adalah putri Li Hongchang dan bisa membantunya menahan Li Hongchang. Bukan karena dia tidak berguna sama sekali, dia belum cukup memanfaatkannya. Bagaimana mungkin Li Yunsu tidak menyukainya? Dia tidak mempercayainya, jadi Dugu King bertanya dengan suara yang dalam, Yunsu, kamu percaya pada murid biasa, tapi kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Mo Yue bukan murid biasa. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia sangat tampan? Dan aku hanya percaya pada fakta dan bukti. Bagaimana aku bisa mempercayaimu tanpa bukti? Li Yunsu menatap Jun Jiu dengan wajah merah di tangannya. Dia tersenyum malu-malu tapi tegas. Dugu King mampu membius Jun Jiu, jadi kali ini pasti ada jebakan. Dia tidak akan membiarkan Dugu King berhasil. Li Yunsu merasa manis di hatinya ketika dia berpikir bahwa dia bisa melindungi Jun Jiu. Li Yunsu tidak tahu sensasi seperti apa yang ditimbulkan oleh perasaan asmara dan penampilan kecantikan yang melindungi seorang pria muda kepada orang-orang yang hadir. Terutama ayahnya yang sudah tua, yang tercengang dan wajahnya tampak kusam. Pantas saja saya tidak menyukai Dugu King, saya hanya menyukai gadis cantik dengan penampilan lebih baik. Wajah Dugu King membiru. Li Yunsu sebenarnya tidak menyukainya lagi dan bahkan menentangnya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan bersikap dingin dan akan bersikap sedikit lebih baik pada Li Yunsu. Sangat mustahil bagi Li Yunsu untuk menyukai pria cantik tanpa identitas atau status. Selain ketampanan, apa yang dia punya? Oke, suara King Jun yang dingin dan pertapa penuh dengan ketidaksenangan dan kedinginan. Dia melirik Li Yunsu dan menatap Dugu King dan Li Hongchang. King Jun melanjutkan, tidak ada mata-mata di sini. Mo Yue telah bersamaku sejak awal. Aku bisa membuktikan dia tidak bersalah. Mendengar ini, Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap King Jun. Kamu pikir kamu siapa? Dugu King sangat marah hingga dia hampir mengatakan sesuatu tentang karakter Honkai. Dia mengertakkan gigi sebelum berkata, mengapa kamu bisa membuktikan dia tidak bersalah? Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. King Jun mengerutkan bibirnya, dengan senyuman dingin dan menghina. Dia mengangkat ujung jarinya dan memegang daun giok. Wajah Dugu King berubah drastis saat melihat ini. King Jun, saya tidak bisa melakukannya. Apakah Anda perlu saya memanggil Lord Sui untuk membuktikannya?
Petik 2. Kamu. Wajah Du Guqing tidak pernah terlihat seburuk ini. Jun Jiu melihatnya, dan keterkejutan muncul di kedalaman matanya. Dia melanggar konspirasi Du Guqing dan bahkan tidak melihat ekspresi Du Guqing saat dia menendangnya ke danau. Dia menatap King Jun lagi dan daun giok di antara jari-jarinya. Apa identitas King Jun, daun giok ini, dan siapa penguasa istana air di mulutnya, sebenarnya bisa menakuti Du Guqing seperti ini? Li Hongchang maju 2 langkah karena terkejut dan menatap King Jun dengan mata membara. King Jun, bagaimana kamu bisa membuat Master Sui keluar? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. King Jun memandang Li Hongchang dengan acuh tak acuh. Tidak, aku percaya padamu selama aku mempercayaimu. Tapi King Jun, aku harap kamu sudah memikirkannya. Begitu kamu bersaksi untuknya, dan pada akhirnya dia menjadi mata-mata, kamu akan menjadi pengkhianat Tai Huang Istana, dan dia adalah penguasa Istana Sui. Aku tidak bisa melindungimu. Du Guqing setengah mengancam dan setengah mengintimidasi. King Jun tidak menganggapnya serius dan berkata, karena 2 penguasa istana ada di sini, itu berarti kompetisi binatang telah berakhir. Sekarang setelah selesai, bisakah kita kembali? Oke, kata Li Hongchang. King Jun segera berbalik ke samping dan mengulurkan tangannya ke arah Jun Jiu. Saat dia melihat ke arah Jun Jiu, dia melirik Li Yunsu terlebih dahulu. Li Yunsu menatap matanya dan gemetar karena terkejut, mundur setengah langkah. Semuanya terjadi dalam sekejap. King Jun memandang Jun Jiu dan berkata, ayo pergi. 2 penguasa istana, Du Guqing dan Li Hongchang, ada di sini, tetapi kata-kata King Jun tidak berguna untuk saat ini. Jun Jiu menatap King Jun dalam-dalam, dan tersenyum dengan senyuman gelap. Baik, jangan khawatir, dia akan selalu mengetahui semua rahasianya. Bab 514. Du Guqing hanya bisa menyaksikan Jun Jiu, King Jun, dan King Yu berjalan menuruni gunung dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Li Yunsu awalnya ingin pergi bersama, tapi menatap mata cemberut Li Hongchang, dia hanya bisa melambai ke Jun Jiu dengan ekspresi enggan. Li Hongchang berkepala besar, Yunsu, kenapa kamu menyukai laki-laki cantik lagi? Mo Yue bukan laki-laki cantik, dia sangat kuat. Saat kita datang ke sini, bukankah dia berada di peringkat kedua? Sangat kuat, ayah, kenapa kamu memanggilnya cantik? Kamu mendiskriminasi orang yang tampan. Li Yunsu berkata dengan marah kepada ayahnya dengan tangan di pinggul. Li Hongchang memandang Li Yunsu tanpa berkata-kata, dengan garis hitam di wajahnya. Kemudian Li Yunsu melirik Du Guqing, dan dia menyombongkan diri, lagi pula, ayah, Mo Yue mampu melukai celana Tuan Dugu. Bukankah ini membuktikan kekuatannya? Du Guqing, Li Yunsu, kamu melakukannya dengan sengaja. Tanda tanya, jeda di celana menekankan nada apa maksudnya. Li Hongchang merasa jauh lebih baik saat melihat wajah Du Guqing. Orang yang bisa membuat Du Guqing merasa malu adalah anak baik. Lebih baik putriku menyukainya daripada menyukai Du Guqing. Li Hongchang melihat banyak hal. Tidak peduli seberapa bagus reputasinya di Istana Tai Huang, tidak peduli betapa lembut dan anggun penampilannya. Li Hongchang memiliki visi yang unik dan tidak mempercayai wajahnya. Apalagi dia menginjak orang itu untuk mencapai puncak, tulang ikannya tersangkut di tenggorokannya, dan Li Hongchang tidak bisa melepaskannya. Sebaliknya, anak laki-laki tadi memang tampan. Menghadapi Du Guqing, dia tidak rendah hati atau sombong, tidak panik atau bingung, dan dia tetap menjadi murid yang diterima oleh Guru Li. Li Hongchang merasa sedikit lebih sayang di hatinya. Melihat Du Guqing, Li Hongchang terbatuk 2 kali dengan serius. Tuan Dugu, mari kita lihat tempat di mana Anda mengatur formasi Anda. Lihat apakah ada jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang memecahkan formasi Anda. Oke, Du Guqing memimpin. Dengan wajah gelap, tempat pembentukan formasi berada di kaki gunung. Du Guqing menganalisis dan mempelajari sisa kekuatan setelah formasi dipatahkan. Perlahan-lahan, wajah Du Guqing berubah. Itu adalah kekuatan magis. Kekuatan untuk menghancurkan formasi berasal dari sumber yang sama dengan orang yang merusak formasi taman, dan karena kali ini dia menghancurkan formasi yang dia buat secara pribadi, dan karena itu datang begitu cepat, kekuatan tersebut belum sepenuhnya hilang. Du Guqing sangat jelas bahwa ini ajaib. Hanya mereka yang kerasukan setan, latihan yang mereka gunakan membawa kekuatan gelap dan disebut latihan setan. Dalam ingatan Du Guqing, orang itu adalah satu-satunya yang mengetahui keterampilan sihir dan kuat serta berbahaya. Dengan tatapan suram di matanya, Du Guqing menoleh untuk melihat Li Hongchang dengan nada yang sangat tegas.
Itu dari Istana Iblis Bumi. Apakah kamu yakin? Li Hongchan terkejut. Benar, ini Istana Iblis Bumi. Mata-mata itu datang dari Istana Iblis Bumi. Mungkin ada mata-mata dari Istana Iblis Bumi di antara sekelompok orang tadi. Tuan Istana Li, kita harus kembali dan memberitahu Tuan Istana Li dan yang lainnya. Dugu kini terus terang, kita tidak boleh melepaskan Istana Iblis kali ini. Li Hongchan tidak menjawab Dugu King, ekspresinya sangat rumit dan menyakitkan. Li Yunsu juga tidak berbicara. Dia secara naluriah tidak mempercayai apa yang dikatakan Dugu King, tetapi dia tidak dapat membedakannya karena kekuatannya yang rendah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan meyakinkan. Li Yunsu tidak percaya, apakah itu benar-benar Istana Setan Bumi. Kembali ke Akademi. Tai Huangfu, Jun Jiu dan yang lainnya menjadi selebriti di seluruh Tai Huangfu. Tidak ada yang menyalahkan mereka atas metode mereka yang kejam dan berdarah, dan untuk sementara waktu semua orang mengagumi dan menyukai mereka. Ini benar-benar membuktikan pepatah, kekuatan dihormati. Adapun tulang di kaki mereka pecundang, siapa yang peduli? Jun Jiu memeluk Xiao Wu, dan dia melihat peringkat di batu besar. Dia mengangkat alisnya dan menatap King Jun, kamu menang, aku akan memberimu ramuan itu di lain hari. Terlalu mencolok jika dia mengeluarkannya langsung dari ruang gelang. Mari kita berikan pada King Jun di lain hari. Bibir King Jun sedikit melengkung ke atas, dia menatap Jun Jiu dan berkata, aku tidak ingin ramuan itu. Ayo berteman, sama seperti mereka. King Jun mengacu pada King Yu dan yang lainnya, mata Jun Jiu bersinar. Nafsu makan King Jun sangat besar. Teman biasa tidak penting, tetapi jika mereka seperti King Yu dan yang lainnya, hubungan mereka sangat dekat. Tetapi jika orang tersebut adalah King Jun, Jun Jiu memiliki perut yang gelap dan bibir yang bengkok. Baik, dia bertanya lagi, bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan mengetahui identitasmu ketika kamu kembali ke rumah Tai Huang? Sekarang kita kembali. Dia tidak melupakan janji yang diberikan oleh King Jun. Sekarang setelah dia kembali, apa identitas King Jun? Xiao Hu juga menajamkan telinganya dengan rasa ingin tahu, menatap King Jun dengan mata harimau, bertanya-tanya apa yang akan dikatakan King Jun. Jika Anda berbohong, Anda tidak bisa menipu pemiliknya dan dia. King Jun berkata langsung, saya memiliki hubungan dengan penguasa istana air Istana Tai Huang. Jika Anda ingin mengetahui lebih spesifik, datang dan temukan sendiri. Datang dan temukan sendiri. Tanda tanya. Jun Jiu mengertakkan gigi. King Jun tidak curang, dia jujur. Tetapi jika Anda hanya jujur dan mempunyai hubungan tertentu dengan Master Sui, maka Anda bukanlah seorang murid. Hubungan apa yang mungkin terjadi? Jun Jiu masih perlu menemukannya sendiri. Mata-mata King Jun itu licik. Jun Jiu melihat King Jun pergi dan menghilang dari pandangan. Dia mengusap dagunya, jadi dari mana dia memulai? King Jun tidak ingin meninggalkan Jun Jiu, tapi dia harus bertemu seseorang dan kemudian mengatur dirinya di sekitar Jun Jiu dengan cara yang lebih masuk akal. Dia tidak akan menghentikan rencana Jun Jiu untuk menghadapi Dugu King, tapi dia akan berpartisipasi hanya untuk melindunginya dari belakang dan tidak dicurigai oleh siapapun. Orang yang dia cari bisa saja mengatur dan menangani semua ini untuknya. Setelah King Jun meninggalkan pandangan semua orang, dia berteleportasi langsung ke halaman terpencil. Dia mengangkat kepalanya dan memandang dengan acuh tak acuh pada pria sakit yang terbaring di kursi malas di depannya. Yang terakhir bertanya sambil tersenyum, Yang Mulia, apakah Anda sudah menemukan orang yang Anda cari? Mo Yue, yang berada di bawah Sekte Liding, saya ingin Anda mengatur seseorang yang bisa dekat dengan Anda. Identitasnya, kata King Jun. Lelaki sakit-sakitan itu mengenakan pakaian berwarna putih bulan, ia begitu lemah dan pucat hingga seolah-olah tertiup angin, dengan 3.000 rambut hitam tergerai ke tanah. Pria itu memandang wajah King Jun dengan hati-hati dan bertanya, apa statusmu sebagai murid? Kamu berasal dari sekte yang sama dan bisa bersama kapan saja, King Jun. Mengangguk dan setuju. Pria yang sakit-sakitan itu menghela nafas lega dan bertanya dengan hati-hati, Yang Mulia telah menemukan seseorang, maukah Anda membantu saya menemukan saudara laki-laki saya? Dia adalah Sui Qinglian, orang terkuat di Istana Tai Huang, yang dikenal sebagai penguasa Istana Sui. Saat Anda bertemu King Jun, Anda juga harus memanggilnya, Yang Mulia. Sui Qinglian tidak tahu siapa King Jun atau dari mana asalnya.
Ketika mereka pertama kali bertemu, King Jun memintanya untuk membantunya berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Sui Qinglian langsung menyetujuinya tanpa menanyakan alasannya. Yang sangat dia harapkan adalah pria terhormat ini dapat membantunya menemukan saudaranya. Sekarang Yang Mulia telah menemukan orang yang dia cari, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik, dia cukup pintar untuk mengemukakan tujuannya saat ini. King Jun memandang Sui Qinglian dengan merendahkan dan berkata, "Nama Sui Qingyu, dia ada di Istana Iblis." King Jun tidak menjawab Sui Qinglian. Dia seperti ketika dia datang, dan sosoknya menghilang di depan matanya, jejak. Tapi senyuman lega muncul di wajah Sui Qinglian, dan dia tahu bahwa ini adalah janji baginya. Bab 515. Saat itu malam, Jun Jiu bersandar di pintu, menyilangkan tangan dan menatap cahaya bulan yang terang di langit. Xiao Hu memiringkan kepalanya dan memandang Jun Jiu dari atap. Apa yang sedang dilakukan tuannya? Tebak. Xiao Hu segera mengetahui bahwa Jun Jiu sedang mencoba menebak siapa King Jun. Apa yang dikatakan King Jun siang hari membuat Jun Jiu memikirkannya. Xiao Hu tidak bisa menahan rasa cemburu, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu tuannya ketika dia sedang berpikir, jadi dia hanya bisa melompat tanpa daya dan berbaring di depan Jun Jiu untuk tidur siang. Sekalipun pemiliknya sedang berpikir, dia tetap harus bisa melihat sosok Xiao Hu yang cantik dan anggun. 365 derajat menarik perhatian, harap dipahami gelombang-gelombang. Tapi Jun Jiu tidak memikirkannya untuk beberapa saat, dan King Yu datang dan menyela pemikirannya. "King Yu, saudara mudamu, apa yang kamu lakukan?" King Yu dan yang lainnya adalah satu-satunya pemenang kompetisi binatang buas. Dengan anggukan setuju dari Li Hongchang dan Li Ding, mereka berhasil menjadi murid istana Tai Huang. Selain itu, mereka semua berada di bawah sekte Li Ding, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan Jun Jiu, dan juga nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena kedekatannya, Du Guqing akan meragukannya. Jun Jiu sudah memikirkan hal ini ketika dia bertemu King Yu dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa banyak Du Guqing menutupi langit dengan tangannya di rumah Tai Huang, dia tidak bisa secara terbuka menyerang murid-murid Li Ding. Sedangkan untuk datang secara rahasia, Jun Jiu tunggu saja. Melihat Du Guqing menebak identitasnya, mengertakkan gigi karena marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, Jun Jiu menyatakan bahwa dia bahagia baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi, Du Guqing belum mengetahuinya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jun Jiu menunduk dan menatap King Yu yang berjalan mendekat. Dia berkata, "Aku sedang memikirkan identitas King Jun." "Apakah kamu masih memikirkannya?" Suara King Yu meninggi, terkejut dan sulit dipercaya. Selain Mo Yue, dia belum pernah melihat orang lain menempati posisi sebesar ini di hati adik perempuannya. "Apakah kamu benar-benar menyukai sang King Jun?" Jun Jiu mengerutkan bibirnya saat dia tahu apa yang dipikirkan King Yu secara sekilas. "Bukan itu yang kamu pikirkan. Seperti apa rasanya?" King Yu menahan kata-katanya, dan senyum terkejut di bibirnya berubah menjadi serius. King Yu melihat sekeliling. Melihat ini, Jun Jiu berkata, "Leng Yuan menjaga, tidak ada orang luar yang akan mendengarnya." Dengan Leng Yuan di sini, King Yu merasa lega. Dia berbicara dengan percaya diri, memandang Jun Jiu dengan serius dan berkata, "Saudara muda Mo, kami belum pernah mengenal King Jun ini sebelumnya, dan dia tiba-tiba muncul dan merencanakan kejahatan terhadapmu. Kamu harus waspada terhadapnya, tetapi mengapa kamu begitu peduli banyak tentang dia? Kenapa kamu tidak mau memikirkan tentang Mo Yue? Dia sudah lama tidak muncul. Mungkinkah terjadi sesuatu?" Petik 2. Mendengar nama tuannya, Leng Yuan duduk tegak dan menatap reaksi Jun Jiu dengan penuh semangat. Namun, Jun Jiu terdiam sesaat. Matanya menjadi gelap dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Dia bergumam, "Ya, Wu Yue sudah lama tidak bertemu dengannya." Dia jelas mengatakan dia akan segera kembali. Petik 2. "Ya, benar, adik perempuan, kamu harus lebih memikirkan Mo Yue," kata King Yu. Dibandingkan dengan Mo Yue dan King Jun, King Yu menganggap Mo Yue lebih dapat diandalkan. "Bagaimanapun, kami sudah saling kenal sejak lama dan lebih memahami satu sama lain." Berbeda dengan King Jun ini, yang masih belum tahu dari mana asalnya, bagaimana dia bisa membiarkan anak laki-laki liar seperti itu menculik adik perempuannya.
Sama sekali tidak. Jun Jiu tidak menjawab King Yu, dia tenggelam dalam pemikiran ajaib yang belum pernah dia alami sebelumnya. Semakin aku memikirkannya, semakin mencurigakan jadinya. Hanya Xiao Wu, yang terhubung dengan Jun Jiu, yang tahu apa yang dipikirkan Jun Jiu saat ini. Matanya melebar karena terkejut, dan hampir jatuh dari atap ketika kehilangan keseimbangan. Untungnya, ia menangkapnya tepat waktu dengan cakarnya yang tajam, dan King Yu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. King Yu melihatnya dengan bingung. Xiao Wu, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat bodoh? Xiao Wu tidak hanya tercengang, tapi juga terkejut. Tuannya sebenarnya curiga bahwa King Jun adalah Mo Yue. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang putra petapa dengan suara merdu dan aura keabadian, dia tampak seperti berasal dari sekte jauh di pegunungan. Monster adalah pembuat onar, genit dan malas, jahat dan penjilat, sama mendominasi seperti kaisar yang baru saja berkuasa. Bagaimana mungkin dua orang yang sangat berbeda bisa menjadi orang yang sama? Apa yang dipikirkan sang master? Rasanya mustahil. Jun Jiu tahu apa yang dipikirkan Xiao Wu. Saat ini, King Yu telah kembali, meninggalkan Jun Jiu untuk mengambil Xiao Wu dan menggosok kepalanya. Jun Jiu berkata, Xiao Wu, bukankah menurutmu itu mencurigakan? Kecuali Wu Yue, aku tidak pernah terlalu istimewa kepada siapapun. Lulus. Seperti King Jun, dia memberiku perasaan yang sangat berbeda begitu dia muncul. Dan kebaikannya kepadaku tidak bercampur dengan konspirasi atau niat buruk apapun. Terlebih lagi, ketika dia muncul, tidak ada berita tentang Wu Yue. Kata Jun Jiu sambil menunduk dan menatap bel perak di pergelangan tangannya dengan tenang. Jika Mo Yue dalam keadaan darurat dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu, Leng Yuan pasti akan memberitahunya. Namun, Leng Yuan tidak hanya diam saja, tapi dia juga tidak bereaksi terhadap King Jun, orang yang tiba-tiba muncul dan mendekatinya. Bukankah ini aneh? Begitu benih kecurigaan disebarkan, Jun Jiu menjadi semakin curiga, dan kecurigaannya sangat akurat. Xiao Wu menggelengkan telinganya, tetapi Tuan, Anda tidak memiliki bukti langsung bahwa King Jun adalah Mo Yue. Petik 2. Tidak sekarang, tetapi akan segera terjadi. Jun Jiu menyipitkan matanya dengan berbahaya, dan mengerucutkan bibir merahnya dengan sedikit perut. Senyum hitam. Jika itu adalah Mo Yue, bukankah dia akan tahu jika dia mencoba metode itu? Karena Jun Jiu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, Leng Yuan dengan sopan mundur untuk berjaga di luar, sehingga dia tidak mendengar percakapan antara Jun Jiu dan Xiao Wu. Jika tidak, Leng Yuan akan segera melapor ke Mo Yue. Namun dia tidak mengetahuinya saat ini, apalagi Du Guqing sebenarnya menganggapnya sebagai orang dari Istana Iblis Bumi berdasarkan jejak energi yang ditinggalkannya. Apa yang akan terjadi setelah kombinasi keadaan yang aneh hanya dapat diketahui kemudian. Du Guqing kembali ke istana dengan murung. Bahkan setelah meminum teh dalam satu tegukan, dia tidak dapat meredakan api di hatinya. Yang pertama adalah Jun Jiu tidak tertangkap, yang kedua adalah dia dipermalukan di depan umum oleh seorang murid muda, yang ketiga adalah Li Yunsu lolos dari kendalinya, yang keempat adalah penampakan Istana Setan Bumi. Satu demi satu, tidak ada satupun yang membuat Du Guqing bebas dari rasa khawatir. Dia mengencangkan cengkeramannya pada cangkir teh dengan jari-jarinya, dan akhirnya menghancurkannya menjadi beberapa bagian karena marah. Hong Yao kebetulan masuk, dan ketika dia melihat ini, dia langsung berlutut ketakutan. Tuan Istana, tenanglah. Petik 2. Tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Di Istana Tai Huang yang begitu besar, Jun Jiu, orang luar yang menjadi sasaran kritik publik, bagaimana dia bisa menyembunyikannya sampai sekarang dan tidak ada kabar sama sekali? Dan Mo Yue sialan itu. Ada Li Yunsu. Sungguh keji. Du Guqing sangat marah dan melontarkan api ke matanya. Jika tuan istana ini tidak mendapatkan kunci waktu, budidayanya tidak akan bisa hancur, sudah lama berlalu. Kenapa repot-repot mempertahankan penampilan munafik ini? Kenapa tidak langsung membunuh mereka yang berani idiot yang menghalangi jalanku? Li Hongchang, Li Ding, Del, dan pria dari Istana Iblis Bumi itu. Semua layak mati. Di tengah amukan amarah Du Guqing, Hong Ying berbicara dengan hati-hati. Tuan, Hong Ying, bisakah Anda bertanya pada Mo Yue? Jika Anda tidak mengakui kesalahan Anda, bawahan Anda harus mengenalnya, dan dia memiliki hubungan dengan Jun Jiu. Kata-kata Hong Ying seketika, dan kemarahan Du Guqing pun padam.
Dia menatap tajam ke arah Hong Yue. Apa maksudmu? Dia ada hubungannya dengan Jun Jiu. Bersambung.